Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Hidayatullah dari kelas 1 KPIA. Ingin menjelaskan tentang masuknya Islam di Banyumas. Jadi pada awal abad 20 Masehi merupakan babak baru penjajahan kolonial Belanda di Indonesia. Keberadaan kolonialisme di Indonesia membawa dampak dan perubahan di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Beberapa wilayah di Pulau Jawa mengalami transisi dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Bagi umat Islam, perubahan tersebut membawa dampak tersendiri. Umat Islam di beberapa tempat di Pulau Jawa umumnya mengalami kemajuan seperti munculnya organisasi Islam, perkembangan pers Islam, dan modernisasi pendidikan Islam. Abad awal awal abad ke-20 Masehi menjadi awal perkembangan umat Islam di Indonesia. Purwokerto pada awal abad ke-20 Masehi mengalami perkembangan dan menjadi salah satu kota tersibuk di Banyumas, serta menjadi salah satu kota terpenting di Jawa Tengah bagian selatan. Perkembangan tersebut membawa dampak perubahan terhadap umat Islam. Umat Islam di Purwokerto terdiri pada awal abad ke-20 terbagi dalam 4 organisasi keagamaan, yaitu Syarikat Islam, ada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dan Ahmadiyah. Perkembangan umat Islam di Purwokerto pada masa ini juga bersamaan dengan perkembangan agama Kristen dan Katolik yang menjadi salah satu faktor perubahan umat Islam di Purwokerto. Berdasarkan alasan tersebut, peneliti bermaksud untuk melihat apakah umat Islam di Purwokerto ini mengalami perkembangan atau kemajuan sebagaimana yang pada umumnya terjadi di wilayah lain di Pulau Jawa pada kisaran tahun tersebut atau sebaliknya. Mengapa demikian? Untuk menganalisis perkembangan masalah di atas, penelitian menggunakan pendekatan sosiologis agama. Pendekatan ini berguna untuk mempelajari masyarakat agama secara sosiologis guna mencapai keterangan-keterangan ilmiah dan pasti demi kepentingan masyarakat agama itu sendiri dan masyarakat luas pada umumnya. Lebih jauh lagi, konsep Islam sebagai agama yang mewujudkan diri dalam konteks sosial dapat membantu peneliti dalam melihat fakta Islam di masyarakat. Pandangan Wertheim mengenai perubahan masyarakat di Indonesia yang disebabkan oleh proses modernisasi pemerintah kolonial Belanda dapat membantu peneliti melihat perubahan umat Islam di Banyumas. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang meliputi heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, awal abad ke-20 Masehi menjadi awal perkembangan umat Islam di Banyumas. Salah satu fenomena yang berpengaruh pada perkembangan Islam adalah munculnya organisasi Islam. Selanjutnya berdampak pada kemajuan sistem pendidikan umat Islam dan terbentuknya umat Islam yang dinamis. Umat Islam Purwokerto semakin sadar terhadap identitasnya sebagai seorang Muslim. Selain itu, umat Islam juga terbagi menjadi dua golongan, yaitu aliran Kolot dan aliran baru.
Abad 20 Masehi merupakan babak baru penjajahan kolonial Belanda di Indonesia. Keberadaan kolonialisme di Indonesia membawa dampak dan perubahan di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Beberapa wilayah di Pulau Jawa mengalami transisi dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Bagi umat Islam, perubahan tersebut membawa dampak tersendiri. Umat Islam di beberapa tempat di Pulau Jawa umumnya mengalami kemajuan seperti munculnya organisasi Islam, berkembangnya pers Islam, dan modernisasi pendidikan Islam. Awal abad ke-20 Masehi menjadi awal perkembangan umat Islam di Indonesia. Banyumas pada awal abad ke-20 Masehi mengalami perkembangan dan menjadi salah satu kota tersibuk di wilayah Karesidenan atau Banyumas, serta menjadi salah satu kota terpenting di Pulau Tengah Jawa bagian selatan. Perkembangan tersebut membawa dampak perubahan terhadap umat Islam. Umat Islam di Banyumas sendiri pada awal abad ke-20 masih terbagi dalam 4 organisasi keagamaan, yaitu yang pertama ada Syarikat Islam, lalu ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Ahmadiyah. Perkembangan umat Islam di Banyumas pada masa ini juga bersamaan dengan berkembangnya agama Kristen dan Katolik yang menjadi salah satu faktor perubahan umat Islam di Banyumas. Berdasarkan alasan tersebut, peneliti bermaksud untuk melihat apakah umat Islam di Purwokerto ini mengalami perkembangan atau kemajuan sebagaimana yang pada umumnya terjadi di wilayah lain di Pulau Jawa pada kisaran tahun tersebut atau sebaliknya. Mengapa demikian? Untuk menganalisis permasalahan di atas, peneliti menggunakan pendekatan sosiologis agama. Pendekatan ini berguna untuk mempelajari masyarakat agama secara sosiologis guna mencapai keterangan-keterangan ilmiah dan pasti demi kepentingan masyarakat agama itu sendiri dan masyarakat luas pada umumnya. Lebih jauh lagi, konsep Islam sebagai agama yang mewujudkan diri dalam konteks sosial dapat membantu masyarakat. Pandangan Werthe mengenai perubahan masyarakat di Indonesia yang disebabkan oleh proses modernisasi pemerintahan kolonial Belanda dapat membantu peneliti melihat perubahan umat Islam di Banyumas. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang meliputi heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiography. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, awal abad ke-20 Masehi menjadi awal perkembangan umat Islam di Banyumas. Salah satu fenomena yang berpengaruh pada perkembangan Islam dan munculnya organisasi Islam. Munculnya organisasi Islam selanjutnya berdampak pada kemajuan sistem pendidikan umat Islam yang terbentuknya pada umat Islam di Ciamis. Umat Islam di Banyumas semakin sadar terhadap identitasnya sebagai seorang Muslim. Selain itu, umat Islam juga terbagi menjadi dua golongan, yaitu aliran Kolot dan aliran baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.